Three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Puji Lestari. Saya pembimbing literasi dari SDN Narawita 01 Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tantangan pada bulan Juni ini, yaitu membacakan surat Al-Alaq. Surat ini merupakan surat yang merupakan surat ke-96 dalam Al-Qur'an, yang merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 19 ayat. Nah, surat Al-Alaq ini merupakan ayat pertama yang turun langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui malaikat Jibril, yang Allah turunkan sebagai rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Nah, surat ini menerangkan mengenai pentingnya atau suruhan untuk membaca. Nah, membaca ini bukan berarti hanya sebatas membaca sebuah tulisan saja, baik itu tulisan yang ada dalam Al-Quran maupun tulisan dalam buku pengetahuan. Tidak sebatas itu, tetapi kita harus pandai membaca apa yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti apa yang membuat kita bahagia, peristiwa-peristiwa yang membuat kita bahagia, membuat kita sedih, membuat kita kecewa, membuat kita marah, dan apapun itu, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada maksud dan tujuannya yang Allah turunkan langsung untuk kita. Nah, kita sebagai manusia harus pandai-pandai membaca hal tersebut. Nah, pentingnya membaca itu merupakan salah satu penguat keimanan kita, karena keimanan kita akan semakin kuat ketika kita rajin untuk membaca ilmu pengetahuan. Sebaliknya, ketika kita malas membaca, iman kita akan semakin lemah, kita akan terlena dengan dunia kita. Nah, selain itu, dalam surat Al-Alaq ini Allah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia yang berasal dari segumpal darah yang tidak berdaya, yang kemudian Allah berikan kenikmatan agar bisa berkembang tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik dengan cara memberikannya ilmu pengetahuan melalui membaca. Nah, baik, saya akan membacakan Quran surat Al-Alaq ini. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha
ar-ra'ahu istagna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantah lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Sa'pal yad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ketika melihat dirinya serba berkecukupan, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Tahukah kamu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu kalau terbukti dia berada dalam kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu kalau dia mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam api neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan kebenaran dan durhaka. Biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak. Janganlah patuh kepadanya, tetapi sujud dan berdekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman semua, itulah Quran surat Al-Alaq yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua selaku umatnya untuk bisa membaca tulisan ilmu pengetahuan maupun membaca situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, menurut saya tantangan literasi Lexam Bedas ini merupakan salah satu aplikasi dari suruhan membaca dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melalui tantangan ini kita dituntut untuk sering membaca. Walaupun pada awalnya kita ditantang, kita mungkin merasa terpaksa, tapi insya Allah semua akan ada manfaatnya untuk kita. Dan itulah yang saya rasakan sekarang. Dari tantangan ini saya merasakan banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu saya bisa belajar berbicara di depan kamera. Itulah salah satu hal yang saya pelajari. Salah satu kebiasaan yang bisa saya asah melalui tantangan ini. Mungkin itu juga yang teman-teman pengikut tantangan ini yang dirasakan oleh kalian semua. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada manfaatnya, insya Allah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tantangan berikutnya.